Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Muhammad Farhan Tamam. Kali ini kita akan membahas tentang soal matematika PPG 2023. Nah, di sini kita akan latihan soal matematika dengan soal yang pertama adalah merupakan soal logika matematika. Di sini diketahui 3 buah premis, di mana premis yang pertama berbunyi jika cuaca panas, maka Irma memakai payung. Premis yang kedua, Irma tidak memakai payung atau membayar sewa. Dan premis yang ketiga adalah cuaca panas. Nah, karena di sini merupakan logika matematika, maka bisa kita misalkan di mana premis yang pertama, jika cuaca panas, maka kita misalkan cuaca panas itu sebagai P. Kemudian maka Irma memakai payung. Irma memakai payung kita misalkan sebagai Q, maka bisa kita tulis menjadi jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua, Irma tidak memakai payung. Karena ada kata tidak, maka itu non Q atau membayar sewa. Kita misalkan sebagai R, maka bisa kita tulis menjadi non Q atau R. Nah, non Q atau R ini ekuivalen dengan jika Q maka R. Kemudian premis yang ketiga adalah cuaca panas, di mana cuaca panas itu merupakan P. Nah, kemudian kita tulis kembali. Premis yang pertama adalah jika P maka Q, dan premis yang kedua adalah jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Kemudian kita tulis untuk premis yang ketiga adalah P. Maka jika P maka R. Kemudian premis selanjutnya adalah P. Maka kesimpulannya adalah R. Di mana R itu merupakan membayar sewa. Maka jawabannya adalah Irma membayar sewa. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya adalah diketahui P dan Q adalah pernyataan tunggal. Agar pernyataan majemuk, jika P maka Q dan R dan non Q suatu kontradiksi. Maka pernyataan R adalah, kita bisa lihat di sini kontradiksi. Kontradiksi itu merupakan suatu pernyataan yang bernilai salah. Misal A dan non A itu akan bernilai salah. Maka bisa kita tulis jika P maka Q dan R dan non Q sama dengan A dan non A. Di mana jika P maka Q ini sebagai A dan R dan non Q itu sebagai non A. Maka R dan non Q sama dengan non A. Maka R dan non Q itu ekuivalen dengan negasi dari jika P maka non Q. Maka bisa kita tulis R dan non Q ekuivalen dengan P dan non Q. Nah, di sini letak R itu sama dengan P. Maka pernyataan R itu merupakan P. Soal selanjutnya adalah suatu roket mainan meluncur dari permukaan tanah dengan kecepatan Vt sama dengan At plus 60 meter per detik. Jika saat waktu 4 detik, roket mainan telah mencapai ketinggian 80 meter, maka roket mainan tersebut akan kembali ke permukaan tanah pada saat titik-titik detik. Nah, bisa kita misalkan di sini dengan menggambar dari permukaan tanah, maka roket itu berada di permukaan tanah, maka ketinggiannya itu 0 pada saat waktu T sama dengan 0. Kemudian yang diketahui kecepatan Vt sama dengan At plus 60 meter per detik. Maka kita tulis Vt sama dengan At plus 60. Kemudian waktu 4 detik roket mencapai ketinggian 80 meter. Yang ditanyakan adalah kapan roket itu kembali ke permukaan tanah. Nah, di sini kita bisa tulis Vt sama dengan At plus 60. Di sini kita akan mencari Ht. Ht itu merupakan ketinggian pada saat T. Itu bisa dicari dengan menggunakan integral dari Vt dt. Tinggal kita masukkan integral Vt dt. Vt-nya adalah At plus 60 dt. Tinggal kita integralkan menjadi Ht sama dengan setengah At kuadrat plus 60T plus
C. Kemudian, karena roket berada di permukaan tanah, maka waktunya adalah 0 pada saat awal, yaitu ketinggian mula-mula adalah H0. Maka HT kita ubah menjadi H0, T-nya kita ubah menjadi 0, maka tinggal C sama dengan 0. Maka bisa kita tulis menjadi HT sama dengan setengah AT kuadrat plus 60T plus 0. 0 tidak perlu kita tulis. Kemudian yang diketahui di soal adalah pada saat waktu 4 detik, maka roket mencapai ketinggian 80 meter. Maka di sini HT-nya adalah setengah AT kuadrat plus 60T. T-nya kita ubah menjadi 4. Karena pada waktu T sama dengan 4, menjadi setengah A kali 4 kuadrat adalah 16 plus 60 kali 4 sama dengan 80. Bisa kita sederhanakan menjadi 8A plus 240 sama dengan 80. 8A sama dengan min 160 dan A sama dengan min 20. Kemudian yang ditanyakan adalah kapan roket kembali ke permukaan tanah. Karena roket berada di permukaan tanah, kembali ke permukaan tanah, maka ketinggiannya adalah HT sama dengan 0 karena berada di permukaan tanah. Maka bisa kita tulis HT sama dengan min 10T kuadrat plus 60T. Min 10T kuadrat itu dari mana? Nah, kita bisa memasukkannya nilai A ke dalam persamaan HT tadi, di mana setengah AT kuadrat plus 60T. Setengah kali min 20 adalah min 10. Jadi bisa kita tulis min 10T kuadrat plus 60T sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan min 10T. Menjadi min 10T kali T min 6 sama dengan 0. Maka didapatkan T sama dengan 0 atau T sama dengan 6. Karena T sama dengan 0 itu merupakan awal dari roket itu meluncur, maka jawabannya adalah T sama dengan 6. Itu merupakan waktu saat roket kembali ke permukaan tanah. Soal terakhir, model peluruhan suatu atom adalah PT sama dengan akar T plus 4 T min 2 pangkat 4 per 3T min 6 kuadrat, di mana P dalam atomic massa unit atau AMU dan T menyatakan waktu. Pada saat T sama dengan 2, peluruhan tidak dapat terdeteksi. Peluruhan atom pada saat T mendekati 2 detik adalah, bisa kita lihat di dalam soal, pada saat T sama dengan 2, peluruhan tidak dapat terdeteksi. Kemudian peluruhan atom pada saat T mendekati 2 detik. Kita garis bawahi mendekati, itu merupakan sebuah konsep limit. Maka bisa kita kerjakan menggunakan konsep limit, menjadi limit T mendekati 2 akar T plus 4 kali T min 2 pangkat 4 per 3T min 6 kuadrat. T min 2 pangkat 4 kita bisa keluarkan dari akar menjadi limit T mendekati 2 T min 2 kuadrat kali akar T plus 4 per 3T min 6 kuadrat. Bisa kita jabarkan menjadi 3 kali T min 2 kali 3 kali T min 2. T min 2 kuadrat bisa kita coret dengan penyebut yang sama, yaitu T min 2 kita coret, maka tersisa limit T mendekati 2 akar T plus 4 per 9. Kemudian tinggal kita substitusikan T sama dengan 2 ke dalam akar tersebut, menjadi akar 2 plus 4 per 9 menjadi akar 6 per 9. Bisa kita tulis menjadi 1 per 9 akar 6. Demikian pembahasan soal matematika PPG 2023 pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.